lagi nih di YouTube channel kita nih. Bersama lagi dengan gua Kodir. Oke, hari ini kita ketemu Bro Hansen lagi nih. Ketemu lagi kita. Tapi jangan lupa sebelum itu like and share serta komen YouTube channel kita, subscribe, bantu supaya channel kita tetap berkembang. Oke? Jangan lupa. Oke. Pembahasannya kali ini tuh nggak kayak kemarin. Ya. Nggak kayak kemarin. Kemarin kan masalah kehidupan di penjara. Nah, Kita lebih dalam lagi ke orangnya nih. user. Bukan masalah suasana dulu ya, tapi ke person. Ya, ke user ya. Yo, Nah, lu mau nanya apa nih? gua pengen nanya ini nih, dia kan pernah memakai Oke. Narkoboy. Nah, narik kolor baboy. Nah, ya pengen gua tanya itu awal mulanya kenal itu karena cari tahu sendiri, Nah. apa ada yang ngenalin? Nah, ini dia nih serunya. Nah. Kalau untuk pertama kali, bener-bener pertama kali gitu ya. Dari awalnya sebenarnya gua kayak slogan-slogan say no to drugs, bener-bener nggak mau. Iya. Gue emang bandel, dugem, minum, cewek, semuanya gue hajar. Narkoba dong gue nggak mau. Oh, istilahnya lu nakal biasa lah gitu. Iya, kayak anak-anak biasanya lah, nakal gimana sih. Iya. Habis itu entah kayak gimana gitu kan, dari orang sekitar gue, teman dekat gue gitu kan. Udah, kita dugem, jangan minum, boros. Terus ada ekstasi, inek, nggak mau ah, udah sama lah kayak yang sering-sering orang bilang nggak ditemenin lah, apalah, Iya. waduh, nanti nggak ada teman bandel nih gue, ya kan? Ya udahlah, tapi awas lu ya kalau mau ketagihan. Nah temen gue bilang kalau lu ketagihan gue beliin semuanya buat lu. Iming-iming pertamanya itu temen emang jahat lah intinya. Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Ya karena kita dibilang dibeliin, oh ya udahlah, ayo sekali. Masih tuh ekstasi. Ditawarin sabu, gue masih nggak mau. Waktu itu udah langsung ditawarin sabu. Setelah beberapa kali pergi, Oh. tawarin. Gue bilang nggak mau karena emang dasarnya kita nggak mau narkoba gitu. Iya, Karena menurut gue ini nggak ketagihan kan. Soalnya yang di film-film sekali, kalau di film-film sekali pakai langsung lanjut. Ini kok nggak ketagihan, ya udah. Ada duit baru beli. Kalau nggak ada tuh jadi film-film nyolong atau apa. Enggak. Gitu. Tapi ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Masalah nyolong-nyolongan apa kayak gimana. Iya, caranya dia ya. Nah, tapi gimana gua akhirnya benar-benar nyemplung di sabu itu karena suatu hari tuh temen gua ada ulang tahun. Mereka di situ ada pesta, ya kan? Ada pesta sabu gitu di apa namanya, di diskotik. Habis itu entah kayak gimana gua ke WC ngeliat ini jatuh di lantai. Gua ambil. Apaan tuh? Sabunya Ada di lantai WC. Gue nggak tahu itu sabu. Sama sekali gue nggak tahu. belum tahu. Wow. Nggak tahu lah itu berapa gram, gue nggak tahu. Gue kantongin, gue bilang sama temen, gue nemu ginian nih. Polos gitu ya. Polos, karena gue emang nggak tahu sama sekali. Nah udah kayak gitu, tapi di saat party ulang tahun itu sebenarnya almarhum bokap gue tuh lagi sakit parah. Akhirnya di malam itu juga gue disuruh pakai sama temen gue. Karena gue penasaran, gue pakai. Coba gitu. Coba. Nggak ada rasanya. Tapi sepanjang malam gue nanya ke temen gue, sepanjang malam tiap-tiap, rasanya apa sih? Rasanya apa Lu sih? penasaran tuh. Itu udah pakai. Udah pakai cuma masih belum kayak belum Iya. efek Kayak belum gitu ada ya. efek gitu. Kayak gue nggak tahu efeknya. Iya. Setelah pulang dari party itu, oksigen bokap gue habis.
entah kayak gimana gue nggak tidur di saat itu. Itu nggak efek sabu itu. Oh iya. Lu ngerasa power lu ada terus gitu. Power ada terus sehari semalam. Akhirnya gue sampai ngomong ke temen gue nggak tahu gue harus nyesel atau harus makasih ya. Tapi kalau di saat itu gue tidur, mungkin gue udah lewat. Oh, Itu pertama kali. Jadi gue nggak tahu makasih atau gue nyesel. ada plus minusnya berarti ya, Coy. Karena emang sebetulnya apa yang gua baca di Google ya, sabu itu kayak zat stimulan. Iya. Iya, stimulan. Betul. Ya udah kayak gitu. Udah. Abis itu gue nggak pakai lagi. Karena nggak ada yang nawarin dan gue juga nggak tahu beli di mana. Istilahnya lu pakai sekedar pakai aja lah Iya. kemarin gitu. Gue nggak ada pakai lagi. Sampai gue bisa nyemplung lagi itu karena gue ada kerja lagi event organizer tertentu, salah satu organizer perlu stamina banyak, keliling-keliling Jakarta kan event organizer ngurusin PG segala macam. Akhirnya kayak lagi terus jadi konsumtif terus. Oh, lu ketagihan. Jadi kayak ibaratnya lu ngandelin itu Iya, karena obat. Doping untuk mendoping akhirnya seperti itu. Gitu. Akhirnya pakai terus sampai ngejual. Sabu ini sempat jadi bandar juga ya. Kecil lah. Tapi yang namanya bandar sekali bandar tetap bandar. Mau gede mau kecil tetap aja lo ngejual. Ngejual ya sih. Tetap Tetap aja lo ngejual. Terus jenis apa aja sih yang pernah lu pakai? Kalau untuk jenis apa aja gue seumur hidup gue cuma 3. Apa itu? Ganja, ekstasi sama sabu. Sisanya gue Jenisnya kayak apa tuh? Kayak jenis kokain lah. enggak. lu nggak sampai ke situ-situ ya. Enggak, karena emang dasarnya kita emang nggak mau gitu loh. Tapi karena kalau untuk ganja waktu itu gue sempet deket sama cewek demen ke ganja. Jadi akhirnya ikut deh. Gitu. Itu hal yang mendasari lu mau ngeganja. Iya betul. Itu pun di saat sama tuh cewek aja. Oh, Di luar itu gue enggak. Gitu. Kayak ekstasi karena gue demen di tempatnya, tempat dugemnya. Nah kalau sabu itu gara kayak tuntutan biar ada stamina aja gitu. biar lu apa kuat gitu ya ngejalanin apa Hari-hari lu. Iya. Mereka kan pasti macam-macam juga nih. Oh iya, beda-beda semuanya. Nah, kalau ganja yang lu rasa Kalau ganja, kalau gue yang rasa itu ngebikin kita, kalau untuk di badan gue nggak tahu badan orang beda-beda ya. Jadi kalau orang bilang itu reaksi kimianya tiap badan tuh beda. iya. Kalau ganja itu bikinnya slow jadinya. Jadi kayak ngawang atau gimana? Iya, kayak Nge-fly. slow nge-fly, maunya nyender segala macam. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Itu bohong. Itu ganja tuh. Itu ganja. Kayak gitu ya. Sampai pengen nabrak orang trek-trekan. Sampai gue buka kaca semuanya. Jadi Biar gue gak tidur. efek ganja tuh lu bikin lu tenang, Iya, santai. tenang, santai. Wow, tuh. Kalau ekstasi, Kalau untuk ekstasi itu efeknya jadi energi. Oh, dia nggak beda-beda sama sabu dong. Tapi energinya itu kayak seperti kalau lu dulu pernah lihat orang geleng-geleng. Nggak tahu kayak gimana, padahal gue nggak bisa joget. Makanya itu nunggu sekian saat lah, nggak nyampe setengah jam. Goyang sendiri bro. gua Tapi- hampir setengah jam udah langsung bereaksi ya. Iya, tapi bener gak sih bisa jadi bentuk kayak luapan emosi juga gitu bisa kan?
nggak tentu ya soalnya, tapi kalau untuk ngelupain masalah untuk sesaat pasti orang larinya ke situ. Oh. Jangan pernah coba-coba lu lari ke tempat hal-hal yang negatif kalau Iya. untuk lu ngelepasin masalah. Karena ya di saat lo itu pikiran lo udah masalah lo yang di kerjaan, rumah tangga lo apa-apa pasti keluar dari otak lo, nggak ada. Yang ada di otak lo cuma di tempat itu, entah lo ngeliat cewek lo jadi lo joget lo segala macem gitu. Itu kalau ekstasi energi itu bisa sampai 6-8 jam nggak ada capeknya itu. Lama Ya, juga. itu joget nggak tahu joget apa, nggak ada capeknya pokoknya. Nah, yang terakhir nih, Nah. efek sabu. Jujur aja sebenarnya sabu enak. Enaknya gimana tuh? Enaknya pertama lu jadi kuat, adrenalin tinggi, Pasti ya. kreativitas tinggi, Oh. rajin tinggi. Lu mungkin biasanya kerja, ini perumpamaan aja, lu ngangkat dumbbell mungkin lu sehari 10 kali udah capek, lu pakai itu lu bisa 20, 30, bahkan 50 mungkin nggak ada capeknya. Udah kayak orang bener-bener gimana gitu. Lu dikasih kerjaan apapun selesai, lu disuruh ngerapiin rumah rapi tuh, mungkin Upin sampai kinclong deh tuh. Pantesan ya rata-rata kayak artis gitu ya. Pakainya kayak gitu ya, sabu ya. Kalau ketangkep sabu. Tapi kalau yang gua tangkap, ini belajar hal positif ya. Ya hal positif, tapi kan penggunaannya narkoba, Tapi cowok. emang kalau efeknya itu positif efeknya, karena bisa dibilang untuk diet, iya kita nggak mau makan, Oh jadi nafsu nafsu makan turun, gitu. nafsu makan turun, kreativitas tinggi, ya kan? Oh. Maaf nih ya, kita agak barbar ya. Kalau sabu untuk urusan diranjang itu udah juaranya bro. Nice. Mata juga begitu sih. Iya bro. Kalau pengguna Mati, sabu, mati. emang gairah seksnya jadi tinggi. Baru tahu gua malah. Maaf nih, Kacak ya. makanya. maaf nih. Gue sih belum pernah tuh yang nyobain Viagra atau apa, nggak pernah gue. Tapi gue bisa pakai sabu. Yang namanya durasi itu bisa 6 jam. Yang bor sumur ya. Hancur lu. Coba lu bayangin siapa yang nggak demen coba. Oh. Apalagi kalau orang yang pikirannya mesum atau Oh. apa. Ada nggak sih motivasi orang pakai sabu kayak begitu? Ada nggak sih menurut lo? Bisa jadi tuh. Hah? Gitu. Kalau untuk pribadi gue banyak bro. Banyak. Banyak bro. Di luar sana banyak yang teman-teman gue yang ketangkep gitu ya. Dia ketangkep juga apa? Cewek. Oh, ada motivasi begitu Jadi ternyata ya? Bawa itu untuk pakai sama cewek. Ya untuk have fun gitu, one night stand. Oh. Tapi akhirnya kecium sama polisi, emang Ciduk. top untuk polisi kita udah. Iya mantap. Akhirnya Pokoknya keciduk. Ini yang gue omongin efek-efek yang enak dulu Ah, ya. oke Tapi ya. oke siap. Ini siap. baru yang enak nih. Ini belum enak, belum yang enggak enak. Kalau yang nggak enak-enak, aduh. Kalau untuk pribadi gue, efeknya nggak enak. Oke, lu pakai sabu lu jadi pinter, jenius lah, bisa dibilang. Lu mau hitung-hitungan berapa, nggak usah pakai kalkulator lu. Apa menurut kerja ya? Sekian. Ya, Tapi kan? efek jangka panjangnya, Apa tuh? gua kan konsumsi itu kurang lebih dari 2014-an. Cuma 2 tahun ya kan, udah kayak gitu. Tapi efeknya satu, mata gua akhirnya kabur. Pandangan kabur. Pandangan kabur, minus langsung kayaknya naiknya nggak normal gitu. Oh. Sebelumnya minus berapa ya? Minus cuma 2. Sekarang Sekarang kayaknya udah 5. Itu efek Naiknya dari jauh penggunaan juga. itu. Salah satunya. Oh. Habis itu otak kita jadi pikun, jadi pelupa, kinerja otak kita jadi drop. Mungkin karena
di saat kita konsumsi itu otak kita diforsir untuk kerja terus ya kan. Iya. Jadi di saat kita nggak konsumsi jadi kemampuannya jadi turun malah. Itu yang paling gua rasain untuk di badan ya. Kalau untuk yang lainnya ya efek-efek lainnya yang jeleknya pasti kesehatan lu udah pasti. Karena di saat lu nyambung lu pasti nggak mau makan. Nggak lapar, bro. Nggak tahu rasanya lapar itu apa. Berarti lu dulu beratnya berapa sih waktu lagi makan? Itu sampai 60. 60. Nih, tulang ini nih Kelihatan dulu udah kayak gembel. Udah kayak gembel, bro. Tulang ya. Kayak udah bukan kayak orang keurus lah pokoknya. Untuk urusan badan ya. Tapi kalau untuk efek di badan udah kayak nggak keurus, udah kayak nggak dikasih makan. Tapi di saat kayak kita keluar gitu, jangan salah. Kita ngerasa kayak kalau udah make nih, ngerasa kayak udah paling ganteng sendiri udah. Karena pede gitu. Tingkat PD-nya tuh tinggi. Udah kayak orang paling ganteng lah. Kayaknya kalau kita senyum nih, di cewek kayaknya dia doyan aja gitu. Padahal belum tentu ya. Padahal belum tentu. Tapi mau pede aja udah pokoknya. Pokoknya efek buruknya banyak lah, apalagi yang edit kayak gue gitu loh. Jempol nih mainin koreknya sampai hancur loh, sampai kapalan dulu. Gara-gara main Koreknya buat nyalain koreknya aja. Oh, Bon tuh nggak berasa lu. Itu sehari bisa berapa kali dong artinya? Nggak kehitung deh. Nggak rasa itu. Nanti lu berasa kapalan di saat efek narkobanya, efek sabunya udah hilang. baru gitu. Oh. Baru sakit nih. Sakit nih. Mulut sampai sariawan. Berasanya di saat udah nggak itu. Stop gitu, berhenti lah lagi, Iya. berhenti, lagi hold. Kan pasti kan ada lah di saat kita nggak punya duit atau barangnya habis. Iya. Kita nggak pakai. Nah itu baru berasa. Nah, ketika lu kayak gitu tuh, barang nggak ada atau duit lu habis, lu larinya kemana tuh waktu itu? Nah di situ gua ada ngomongin temen gua. Inilah juga yang gua bilang, kalau narkoba sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Semakin lo nurutin kemauan narkobanya itu, udah semakin jadi lo, semakin ke bawah gitu. Jadi lo yang dikendaliin sama itu narkoba. iya. Makanya bisa ujung-ujungnya tindak kriminal gitu ya, untuk dapetin duit gitu. Soalnya kalau gua bilang daripada rokok gue habisin. Gue nyari warung depan rumah gue, tutup. Gue cari yang jauhan lagi. Udah pas. Nah, tapi kalau narkoba di sini ada nggak? Nggak ada. Oh ya udah selesai masalah. Tuh. Udah. Karena kan jatuhnya kita. Nanti kalau kesini bisa ketangkep nih. Kita nggak percaya. jadi kita insecure lah. Jadinya iya, kita jadi lebih hati-hati. hati-hati. Lu jadi nggak mau gegabah juga. Ya udah lah, mendingan lu tunggu datang atau duit lu ada gitu. Iya. Lebih baik yang pasti. Tapi kalau misalnya nggak ada duitnya, ada motivasi untuk cari duit tambahan buat itu gitu. Nah, disitulah makanya ujung-ujungnya gue masih penjara, bro. Karena terlalu ambisi. Jadi pikirannya kita, masa gue beli terus, udahlah gue nyetok sekalian gue jualin nanti kalau ada. Kan namanya juga di saat lo make itu circle lo pasti circle yang nggak sehat gitu loh. Pasti banyak orang yang konsumsi itu juga atau kayak gimana, pasti kayak kita ada teman-teman kayak gitu. Apa namanya? Lo ada gak? Ada nih, udah sekarang jual gitu loh. Akhirnya di saat jual kadang kita disuruh, ya udah sini pakai barang nggak, pakai gimana? Akhirnya pengeluaran lebih irit gitu loh. Tapi ujung-ujungnya namanya kita juga pakai orang, ujung-ujungnya ada juga, Ada cepuknya juga. pasti. Terus dari kan lu udah nyoba 3 macam tuh. Iya. Yang bikin lu ketagihan. Ya, yang paling rasa wah, gua Ada favorit banget efek gitu. candu buat lu. Kalau untuk efek candu, kalau gue bilang sih hampir nggak ada ya semuanya kalau untuk candu.
itu kayaknya bakal lebih ke sabu. Karena kalau sabu itu bisa dikonsumsi dimanapun kalau gue bilang. Bisa dimanapun. Dimanapun bisa.